3 Lego. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dan melaksanakan acara hari ini ya, sebuah forum group discussion yang bertemakan toleransi beragama, antar ras, dan antar adat gitu. Di forum FGD hari ini kita ditemani oleh teman-teman yang sangat mantap-mantap ya, dengan culture yang berbeda-beda. Sebelumnya mungkin kita mulai dengan perkenalan diri, dimulai dari aku dulu. Nama aku Saverio, aku asli Sunda dan agamaku Islam. Mungkin dilanjut sama Bang Diki, boleh Bang Diki? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nudiansa dari suku Sunda dan saya beragama Muslim. Dilanjut oleh Bang Dafa, mana Bang Dafa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davanda Suhael. Saya beragama Islam dan saya berasal dari suku Bugis dan juga Sunda. Boleh dilanjut oleh Teteh Rizkia Putri. Oke, perkenalkan nama aku Rizkia, aku dari suku Sunda. Untuk agama, aku Islam, tapi sebagian keluarga aku ada yang non-Is. Jadi forum hari ini lumayan multicultural ya. Dilanjut oleh Bang Glenn, silakan Bang Glenn. Aku Glenn. Aku agamanya Kristen dan aku rasnya Chinese. Ini ada perwakilan dari agama yang lain ya. Dilanjut oleh Bang Felix, Bang Felix. Halo, namaku Felix. Aku Chinese dan aku beragama Katolik. Kita tutup dengan yang paling cantik. Enji, boleh Enji? Halo, perkenalkan aku Arneta Enji, aku keturunan Sunda Chinese, aku agamanya Kristen. Oke, kenapa tadi di awal untuk perkenalkannya kita menggunakan template nama, terus suku dan agama? Karena di forum hari ini kita juga akan membahas soal seputar itu ya, soal toleransi antar agama, antar ras, dan antar adat gitu. Jadi di forum diskusi hari ini bagusnya dimulai dengan tadi kita mengenal dulu teman-teman diskusi kita dari agama apa, dari ras apa, supaya kita bisa mengenal lebih dalam gitu. Ini untuk menggambarkan topik besar secara umum yang akan kita bahas hari ini itu seputar toleransi beragama, toleransi di masyarakat Indonesia gitu ya. Mungkin untuk memberikan konteks pada diskusi hari ini, aku pengen nanya ke Bang Felix, kira-kira dalam konteks global saat ini, mungkin di Indonesia atau di lebih luas lagi, kenapa sih toleransi beragama itu jadi penting banget gitu untuk kita punya gitu? Oke, toleransi beragama itu menjadi semakin penting dalam konteks secara global saat ini karena kita hidup dalam dunia yang semakin terkoneksi. Globalisasi membawa kita lebih dekat satu sama lain secara budaya, sosial, dan ekonomi. Dalam lingkungan yang semakin multikultural ini, toleransi menjadi sebuah fondasi untuk membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Lebih dari itu, tantangan-tantangan global seperti konflik, migrasi massal, dan ketegangan politik seringkali memiliki akar pada perbedaan agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, memahami dan menghormati keberagaman keyakinan menjadi sebuah kunci untuk mengurangi konflik dan membangun kerjasama yang lebih baik di antara berbagai komunitas di seluruh dunia. Nah, toleransi beragama juga memainkan peran vital dalam melindungi hak asasi manusia. Dalam era di mana informasi dapat menyebar dengan cepat, toleransi membantu masyarakat untuk menerima pandangan yang berbeda secara terbuka, tanpa adanya diskriminasi. Sangat bagus sekali dari Bang Felix ya, dimana kalau kita ngelihat secara makronya, secara luasnya, bahwa sekarang tuh terjadinya globalisasi itu sangat cepat gitu ya. Dulu mungkin caranya menyampaikan informasi secara internasional itu cuma bisa lewat pos mungkin ya, lewat surat penyurat. Tapi sekarang kita udah punya teman lewat Instagram, lewat Twitter tuh bisa sampai ke negeri lain tuh semudah
tinggal nge-follow, tinggal ngechat, bisa bahasa Inggris, bisa bahasanya, udah bisa mendapatkan informasi secara internasional gitu. Terus aku juga setuju sama toleransi itu diperlukan untuk membangun hak asasi manusia dan memperkuatnya. Aku setuju banget. Kita masuk ke dalam topik yang kedua, ke dalam pertanyaan kedua gitu ya. Tadi juga muncul selewat. Mungkin nih Bang Diki ada yang bisa disampaikan dari pertanyaan ini gitu ya, bisa dijawab gitu. Kira-kira di era modern sekarang itu masih banyak nggak sih bentuk intoleransi, dan kira-kira bentuknya itu seperti apa? Kalau bentuk intoleransi sih kayaknya sekarang untuk generasi muda lebih bisa menerima, lebih bisa toleran lah ketimbang dengan generasi yang sebelumnya, karena mereka itu udah ke apa terinfluence dengan baik lah dari pendidikan dari sosial media. Jadi karena sosial media juga akhirnya Iya, banyak campaign lah. semakin cepat berpengaruhnya gitu ya. Aku sangat setuju sama statementnya Bang Diki. Dari statementnya Bang Felix sama Bang Diki, kita sekarang punya overlook yang udah luas. Sekarang kita coba untuk memperdalam dari topiknya itu gitu. Aku pengen lanjut ke Angie. Kira-kira sikap apa yang harus kita lakukan sebagai mayoritas di kampus jika berhadapan dengan minoritas gitu. Dimana kalau misalkan di kampus kita kan banyaknya mungkin yang Kristennya, terus yang Chinese-nya, terus dan lingkungan di kampus lain juga mungkin berbeda-beda gitu ya, mana yang mayoritas, mana yang minoritasnya gitu. Kira-kira jika misalkan dihadapkan ada posisi mayoritas atau posisi minoritas, gimana sih caranya yang mayoritas itu bisa ngebuat yang minoritas merasa nyaman, merasa aman gitu, merasa terayomi? Kalau menurut aku, yang paling pertama itu kita nggak boleh menyinggung agamanya, menyinggung perbedaannya, menyinggung ras sukunya, atau kayak kita nanya, kamu dari ras ini ya, kamu dari suku ini ya, atau kamu agamanya ini ya. Kalau misalnya kita udah sekali nanya perbedaan itu gitu ya, itu akan membangun gap buat kita sama teman yang berbeda dengan kita, jadinya akan kerasa canggungnya, akan kerasa nggak nyamannya. Terus yang kedua juga mungkin kita bisa, kan kalau di kampus ada tuh UKM-UKM dari setiap agama berbeda, kita bisa saling membantu gitu. Saling membantu, mungkin UKM yang satu ada acara apa, kita bisa bantuin, atau yang kayak lagi yang dekat-dekat nih, lagi ada UKM Natal, mungkin walaupun kita berbeda gitu dengan agamanya, tapi kita bisa membantu untuk mempersiapkan apa nih yang dibutuhkan, atau ada butuh bantuan orang, ada butuh bantuan tenaga kerja lagi. Mungkin itu ya dari aku. Jadi 2 poin utamanya adalah dalam berteman, apalagi di yang multicultural gitu ya, kayak di BINUS, kurang-kurangi menyinggung mungkin ya. Kita harus bermain aman, kita harus memberikan empati, harus memahami juga situasinya. Terus poin yang kedua tadi, contoh kecil dalam bagaimana cara mayoritas untuk mengayomi yang minoritas itu dengan cara kolaborasi. Benar banget, mungkin di era sekarang kolaborasi menjadi suatu hal yang paling lumrah gitu ya untuk dilakukan gitu. Contoh kecilnya tadi kolaborasi antar UKM. Gitu. Setuju banget, dimulai dari kolaborasi itu bisa mencapai hal-hal yang lebih besar gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, topik selanjutnya. Untuk kayaknya dari tadi karena satu-satu gitu ya, sekarang kita pindah ke orang yang lain lagi gitu. Kira-kira dari Kay, dari Putri gitu ya, dari banyaknya ras, terus perbedaan juga khususnya di agama, apalagi di BINUS gitu ya, dari pengalamannya sendiri ngerasa nggak sih ada perbedaan dan kurangnya toleransi gitu, atau malah sebaliknya, malah lebih kuat, malah lebih mengayomi gitu? Oke, sebelum itu aku mau jawab dulu ya. Ini masih sama sih, aku setuju banget tadi yang kata Arneta ya. Karena di keluarga aku sendiri pun itu aku merasakan. Karena di keluarga aku tuh sukunya beda-beda. Ada yang sebagian Chinese, ada Sunda juga, gitu. Dan ya Jawanya pun juga ada. Dan setiap kita hari raya, kita saling merayakan.
Imlek pun kita saling merayakan, Idul Fitri pun juga ya hari-hari besar itu kita merayakan. Dan benar semakin tinggi kita toleransi, sebenarnya kita nggak terlalu peduli agama orang lain tuh apa, tapi kita lebih memperdulikan bahwasannya kita tidak boleh membeda-bedakan kayak gitu. Nah, dan yang aku rasakan di BINUS juga dengan banyaknya agama, ras gitu. Karena aku dengan teman-temanku yang banyaknya Chinese juga gitu, aku merasakan aman-aman aja. Bahkan mereka tuh nggak ada untuk di BINUS sendiri ya, nggak ada yang kayak lu agamanya ini ya, lu beda sama gue nih, kayaknya kita nggak cocok, nggak ada. Jarang banget temuin kayak gitu. Bahkan untuk di beberapa UKM atau organisasi pun kalau misalnya ada nah kayak sekarang biasanya mereka tuh suka mengadakan Christmas dinner gitu kan. Itu yang ikutnya tuh biasanya nggak cuman dari yang agamanya Kristen atau Katolik, bahkan ada yang Buddha, ada yang Islam pun mereka ikut merayakan. Dan ya menurut aku di BINUS sendiri itu udah cukup tinggi toleransinya, kayak gitu sih. Berarti itu aku juga baru tahu tuh kalau misalkan ada UKM yang memperbolehkan tadi agama yang lainnya untuk ikutan ke eventnya gitu. Nah, Aku baru tahu malah di BINUS tuh bisa kayak gitu. Mungkin itu juga dari UKM-nya harus ngasih tahu gitu ya ke orang lain juga, jangan sampai ajakannya tuh kayak merasa kayak untuk yang sesamanya lagi. ya Tapi mungkin betul. harus dikenalkan lagi ke orang-orang yang lebih luas, yang pengen tahu, yang penasaran mungkin, terus yang pengen belajar mungkin ya, terus pengen punya membuka jaringan atau punya banyak teman, itu mungkin harus dicoba juga sih. Dan dan ini kalau di BINUS tuh ya, setahu aku kita kan belajar agama juga ya, tapi kita nggak pernah belajar mematok di satu agama. Mungkin beberapa kampus lain kita nggak tahu, mungkin ada yang fokusannya satu agama, tapi yang luar biasanya kalau di BINUS itu kita mempercayai kita belajar ya terhadap agama yang kita percayai gitu, tidak memaksakan umat beragama lain harus mempelajari agama yang telah disediakan gitu, nggak ada yang kayak gitu. Dan itu sih luar biasanya di BINUS tuh toleransinya tinggi menurut aku ya. Ya dari topik awal soal konteks toleransi, bentuk intoleran, sampai implementasi toleransi di lingkungan kampus, apalagi di kampus kita gitu ya, itu udah tervalidasi bahwa kalau di BINUS mah orang-orangnya sangat bertoleransi gitu ya. Apalagi sampai tadi ada cerita kalau misalkan UKM ngebuat event, let's say yang paling dekat kan yang Christmas dinner ya. Itu orang-orang di luar dari UKM-nya, di luar dari konteks agamanya, itu udah boleh join, kita open welcome gitu. Tidak ada kayak lu mah bukan grup sini jangan masuk gitu. Tapi kita open dengan hangat gitu. Mungkin untuk satu pertanyaan terakhir gitu ya, untuk menutup forum group discussion hari ini, kira-kira bagaimana gitu ya peran kita sebagai mahasiswa yang sadar kalau misalkan toleransi itu penting banget gitu. Toleransi itu penting untuk melakukan pendekatan gitu secara di kampus biar si tadi gapnya antara suku, ras dan agama itu bisa berkurang. Jadi ada yang mau menyampaikan pendapatnya mungkin dari Bang Diki boleh Bang Diki? Oke. Mungkin bisa dengan cara kita tuh saling inisiatif lah, bergabung melakukan kegiatan kolaborasi bersama di dalam ataupun di luar kampus bersama teman-teman yang memiliki etnis, suku ataupun agama yang berbeda dengan kita. Semisal ketika mau ngerjain tugas kelompok bareng atau melakukan proyek bisnis, juga bisa gabung ke siapa aja lah ketika di dalam maupun ketika bermain di luar kampus, agar tercipta bonding rasa kekeluargaan saling memiliki gitu. Jadi bentuk pendekatan untuk lebih toleransinya biar menutup gapnya itu dengan cara kolaborasi ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Bang Dapa boleh Bang Dapa menyampaikan pendapatnya soal gimana sih caranya biar toleransi di kampus tuh lebih tinggi lagi gitu. Apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dievaluasi?
menurut saya ya di toleransi dalam kampus itu sebenarnya simpel ya. Karena kayak walaupun kita berbeda suku, budaya, adat, agama, tapi kita itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kita kita itu mengejar mimpi, mengejar cita-cita itu dengan prinsip yang sama. Walaupun kita berbeda, kita memiliki prinsip dalam kampus itu kayak tujuan kita itu untuk belajar gitu. Walaupun kita semua itu berbeda-beda, tapi kita harus tetap satu sebagai mahasiswa di kampus Bina Nusantara. Jadi mungkin dari Bang Dava mah kita tuh pasti berbeda, mungkin dari FTC tadi kita hari ini aja ngumpul beda-beda, agamanya beda-beda. Cuman yang harus ditekankan adalah bukan fokus ke perbedaannya, tapi fokus ke kesamaannya, yaitu peran kita sebagai mahasiswa untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan menutup kemungkinan opportunity yang lebih kecil tertutup karena perbedaan. Gitu. Mungkin untuk FGD kali ini kita bisa simpulkan bahwa toleransi secara universal sekarang sangat diperlukan untuk menaikkan harkat martabat manusia di HAM-nya, bahkan sampai implementasi di kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswanya juga sangat penting. Bisa dimulai dengan kolaborasi dan juga mengingatkan kepada diri kita bahwa kita memiliki sebuah kesamaan yang harus diperkuat lagi, yaitu peran kita sebagai mahasiswa untuk terus belajar menimba ilmu. Mungkin ada tambahan dari yang lain untuk kesimpulan hari ini? Aku mau nambahin ya. Boleh. Yang soal kayak gimana kita sebagai mahasiswa ya. Di sini gue sih lebih ke arah mikirnya kita harus mikir secara diverse ya. Biar kita tuh nggak kepikir misalnya kayak mungkin karena orangnya ini orang ras ini jadi dia punya sifat kayak gini atau perilaku kayak gini. Kita tuh sebenarnya harus punya pikiran tuh lebih ke arah sudut pandang we are talking with humans gitu. Jadi kita tuh ngobrol sebenarnya sama manusia. Kita tuh harusnya mikirnya kayak ya udah gitu, gue ngeliat dia sebagai manusia dan ya udah gue usah mikirin backgroundnya dia apa gitu. Kalau gue sih ngerasanya harusnya kita menekankan titik itu aja. Makanya dari dulu juga sebenarnya tuh kita dibilangnya kan harus toleransi, harus menghargai orang lain, itu maksudnya tuh karena di situ kita itu harusnya melihat dia itu sebagai satu individu dan dia tuh memiliki harga dirinya juga gitu. Harga diri itu ya udah gitu, dia tuh punya value punya value gitu. Value betul. Harus punya value, dia memiliki value dan we respect that gitu as one. Makanya jadi ya sebenarnya kita di sini sebagai bukan mahasiswa ya, sebagai manusia aja ya. Kita harusnya ya menghargai aja orang. Intinya menurut saya toleransi itu adalah menghargai seseorang ataupun bahkan makhluk hidup juga ya. Karena kalau toleransi kita bisa masuk juga ke makhluk hidup sih. Soalnya kalau ngomongin soal intoleransi sebenarnya dia itu luas. Intoleransi itu bisa ke intoleransi fisik, intoleransi agama, intoleransi LGBT, dan intoleransi beragama antar budaya, dan misalnya intoleransi bahkan penyakit. Misalnya kalau kita ngelihat ada orang kena penyakit HIV, kita jadi gak mau gitu. Itu juga salah satu bentuk gitu intoleransi gitu ya. Padahal orang-orang yang sakit harus kita ayomi juga gitu. Itu betul. Teman-teman kita gitu. Betul banget. Setuju. Ya tadi tambahan dari Bang Glenn adalah gak cuma peran kesamaan tuh gak cuma kita sebagai mahasiswa, tapi kita sama-sama manusia. Kita harus menghargai diri kita sekaligus orang lain, bahwa mereka juga sama-sama manusia. Betul sekali. Sangat setuju. Ya mungkin segitu saja ya forum diskusi hari ini. Puji Tuhan, alhamdulillah sangat berjalan dengan lancar. Topik yang diobrolin juga benar-benar bagus, benar-benar keren gitu ya. Dan saya rasa semoga diskusi hari ini menambah ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan baru juga buat kita dan secara khususnya buat aku secara pribadi. Semoga hasil diskusi hari ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita ke depannya, menjadi evaluasi juga untuk diri kita. Siapa tahu ada kejadian-kejadian sebelumnya kayak, aduh ternyata aku tuh
kurang toleransi ya, ternyata harusnya nggak kayak gini loh cara penyelesaiannya, ternyata bisa kayak gitu loh gitu. Jadi bahan evaluasi kita buat kita ke depannya untuk lebih baik lagi. Mungkin sekian saja untuk forum diskusi hari ini. Mari kita tutup dengan bersyukur dan berterima kasih atas pertemuannya hari ini, atas waktunya juga. Izin saya menutup untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.